Pesantren Al-Wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Para pemirsa di rumah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita semua untuk berkumpul di majelis ilmu yang dimana di sana dibahas tentang ilmu yang berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang Rasulnya yang sebagaimana itu adalah hakikat atau sebenar-benarnya ilmu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan atau fadilah tauhid, yang dimana Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan bahwasannya salah satu keutamaan tauhid adalah bahwasannya tauhid adalah salah satu atau satu-satunya tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, yang dimana Allah jelaskan melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dan juga nabinya kepada suatu kaum dengan tujuan yaitu mendakwahkan tauhid, yang dimana juga dakwah tauhid adalah tujuan utama diutusnya nabi dan juga rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah, yang sesungguhnya Allah telah mengutus setiap rasul kepada setiap umat untuk menyerukan an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan hindarilah atau jauhilah taghut, atau itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tauhid, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dimana di sana kita mempelajari Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-uluhiyah, yaitu dengan pembahasan melalui kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, yang dimana ini adalah kitab karangan seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kitab tauhid sendiri adalah kitab yang dikarang oleh seorang syekh al-mujaddid al-muallim Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Para hadirin dan para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah,
maka sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang orang atau tentang sosok yang menciptakan atau mengarang kitab tauhid, yang dimana di sana terdapat ilmu-ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau adalah seseorang atau seorang syekh yang dikenal sebagai Al-Mujaddid atau pembaharu dakwah tauhid, yang dimana ketika zaman beliau hidup banyak sekali terjadi kesyirikan di mana-mana, termasuk di daerah kekuasaan Daulah Utsmaniyah, dan juga terjadi banyak kesyirikan di Hijaz atau di Makkah dan juga Madinah, dan juga banyak terjadi kesyirikan dan juga bid'ah di Rub'ul Khali dan juga Najd atau sekarang disebut dengan Riyadh. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau lahir di kota Uyainah fi wasatin Najd atau di pertengahan kota Riyadh pada tahun 1115 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1703 Miladi. Dan beliau dilahirkan di dalam keluarga yang dimana terdapat di dalamnya banyak sekali para ulama atau ahli ilmu, dan juga beliau senantiasa hidup atau tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu, yang dimana salah satu dari kakeknya yaitu Sulaiman bin Ali bin Mushrif, beliau adalah salah satu ulama yang sangat masyhur ketika itu di Jazirah Arab, dan juga ayahnya yaitu Abdul Wahhab, yang dimana beliau adalah ketika itu seorang qadhi dan seorang da'i di kota Uyainah dan juga di Huraymula. Dan juga pamannya yaitu Syekh Ibrahim bin Sulaiman, yang dimana beliau juga salah satu ulama yang terkenal di Jazirah Arab ketika itu. Yang dikarenakan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini tumbuh dalam bi'ah atau dalam lingkungan yang bernuansa keilmuan, maka sejak itu pula lah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab telah menghafal Al-Quran ketika umurnya baru 10 tahun. Tidak hanya itu, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab juga telah menuntut ilmu melalui ayahnya, karena ayahnya juga seorang ulama yang dimana ia mempelajari fiqih, mempelajari hadis, dan juga mempelajari ilmu-ilmu tauhid. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau juga melakukan safar atau perjalanan untuk menuntut ilmu, yang dimana beliau menuju Makkah dan juga Madinah, yang dimana di sana beliau belajar banyak mengenai ilmu-ilmu agama kepada masyayikh yang berada di Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah. Dan juga beliau bersafar ke Al-Ahsa, yang dimana beliau rahimahullahu ta'ala, beliau kepada Syekh Abdul Latif Al-Afaliki Al-Ahsa'i. Dan juga beliau bersafar ke Basrah, yang dimana beliau di sana belajar kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i Al-Basri, yang dimana ini menunjukkan bahwasannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab adalah seseorang atau sosok yang senantiasa giat atau memiliki semangat yang tinggi terhadap ilmu, sehingga beliau banyak bersafar untuk menuntut ilmu di sana. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Ibn Abdul Wahhab
beliau adalah seorang da'i yang dimana beliau senantiasa mendakwahkan tauhid. Beliau berkeliling dari satu kota ke kota lainnya demi memberantas kesyirikan, kebid'ahan dan juga khurafat. Karena banyak tersebar ketika itu di berbagai tempat, baik di Jazirah Arab ataupun di tempat lainnya, banyak sekali terjadi hal-hal tersebut, yaitu kesyirikan. Yang dimana ketika itu tergeraklah hati Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab untuk mendakwahkan kepada mereka tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau rahimahullah datang ke kota-kota, datang ke para penguasa-penguasa untuk meminta persetujuan kepada raja tersebut agar bisa mendakwahkan tauhid kepada rakyatnya. Akan tetapi banyak sekali dari para penguasa yang menolak dakwah tauhid yang digagaskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab disebabkan oleh banyaknya kebid'ahan dan juga khurafat dan juga kesyirikan yang telah tertancap atau telah berdiri di sana bertahun-tahun, yang dimana susah sekali bagi mereka untuk meninggalkannya. Yang dimana pada akhirnya beliau rahimahullah ta'ala bertemu di Dir'iyah, yaitu sekarang dinamakan dengan Riyadh, salah satu tempat di Riyadh yang dimana dulu adalah pusat kerajaan atau pusat pusat negara Daulah Saudiyah Al-Ula, yaitu kerajaan atau negara Saudi pertama, yang dimana dibangun oleh Syekh atau Muhammad bin Saud bin Muhammad Al-Muqrin, yang dimana beliau rahimahullah ta'ala berkolaborasi dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yaitu dengan melindungi dakwah-dakwah beliau yang berkenaan tentang tauhid. Dan juga beliau membantu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab untuk melangsungkan dakwahnya, yang kemudian mereka mendirikan negara tersebut atas dasar la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah, yang dimana mereka menjunjung tinggi ketauhidan, yang dimana mereka senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tahun 1791 Miladi atau Masehi, yang dimana beliau meninggal atas penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan beliau, senantiasa memberikan perlindungan kepada beliau hingga akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah biografi singkat atau perjalanan singkat Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yaitu pengarang kitab Tauhid, yang dimana beliau juga adalah seorang pendakwah tauhid yang giat, yang dimana senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita masuk ke buku atau kitab Al-Qaulul Mufid, yang dimana ini disyarah atau syarah dari kitab At-Tauhid, yang dimana pengarangnya adalah Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Singkat cerita, kitab ini tersusun atau terbuat bukan atas dasar kesengajaan Syekh untuk membuat syarah kitab ini, akan tetapi dengan kegigihan murid-murid beliau, yang dimana di tengah syarah atau di tengah kajian beliau yang membicarakan mengenai kitab Tauhid, para murid-murid beliau merekam kajian-kajian beliau, yang dimana ketika itu dikumpulkanlah
oleh kedua orang syekh yang bernama Sulaiman Al-Abd Abul Khail wa Dr. Khalid Ali Al-Musyaiqih, yang dimana beliau merumuskan atau meringkas apa-apa yang telah direkam oleh para murid-muridnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang kemudian dijadikan satu kitab yang dinamakan Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki awal pembahasan tentang kitab ini. Qala al-muallif, yaitu berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala sebagai muallif atau pengarang kitab Kitabut Tauhid. Dan kemudian beliau menjelaskan secara perinci apa itu makna kitab dan itu apa makna tauhid. Al-kitabu bima'na maktubun, ay maktubun bil qalam, yang dimana kitab itu berdasar dari satu kata, yaitu maktub, atau yang tertulis, atau yang lebih spesifik lagi adalah yang tertulis dengan pena. Atau bima'na majmu'un min qawlihim, atau yang dapat dimaknai juga adalah kumpulan dari perkataan-perkataan, yang dimana hakikat dari kitab itu adalah kumpulan-kumpulan dari perkataan dan juga ilmu yang dimiliki oleh seorang pengarang kitab. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan makna tauhid. Wa amma at-tauhid fa huwa fil lughah masdar wahada syai' idza ja'alahu wahida. Beliau menjelaskan makna tauhid dari segi bahasa, yang dimana tauhid dari segi bahasa itu adalah masdar dari wahada. Itu masdar dari wahada syai' idza ja'alahu wahidan, yang dimana diartikan itu menjadikan sesuatu itu satu. Yang dimana ini berkaitan dengan arti tauhid itu sendiri, yang dimana tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Syekh menjelaskan pengertian tauhid dari segi syariat, yaitu adalah ifradullah taala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bima yakhtassu bihi, dengan apa-apa yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala, minar rububiyah, dari hak ar-rububiyah, dan juga hak al-uluhiyah, dan juga al-asma was sifat, yang dimana akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-uluhiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasannya tauhid itu terbagi menjadi 3, yang dimana telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, yang dimana ketiga tauhid ini terkumpul dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, di sini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam, yang juga menjelaskan bahwasannya di sini adalah tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Fa'budhu itu adalah tauhid al-uluhiyah, yang dimana di sini menjelaskan bahwasannya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya, yang kemudian dijelaskan di akhir bahwasannya di dalam ayat ini menjelaskan tauhid al-asma was sifat. Pembagian 3 tauhid ini adalah hasil dari istinbat atau istifadah para ulama
yang merujuk kepada Alkitab was Sunnah dan bukan sebagian dari bid'ah sebagaimana yang dikatakan sebagian kelompok bahwasanya pembagian tauhid ini adalah sesuatu yang baru. Akan tetapi ini adalah satu faidah yang didapatkan oleh para ulama untuk memudahkan kita para penuntut ilmu untuk belajar lebih dalam mengenai tauhid, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada yang pertama, bab yang pertama, yaitu adalah At-Tauhid Ar-Rububiyah, yang dimana Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya Tauhid Rububiyah adalah huwa ifradullah azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segi penciptaan dan juga hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hak kepemilikan, dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di mana di situ adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur segala apa yang Ia ciptakan dan juga Ia miliki. Kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, fa ifraduhu bil khalqi, maka pengertian ifraduhu bil khalqi atau mengesahkan Allah dari segi penciptaan, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan sesuatu, yaitu ayya'taqidal insan annahu la khaliqa illallah. Hendaknya yaitu adalah seorang insan atau seorang manusia mengimani atau meyakini bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ini tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala lahul khalqu wal amr. Yang dimana segala penciptaan dan urusan adalah menjadi haknya, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. Yang dimana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penciptaan, mengkhususkan hak penciptaan kepada dirinya, menggunakan uslub atau metode istifham, yaitu pertanyaan, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada khaliq atau pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Yang dimana di sini Allah bertanya kepada hamba-hambanya, apakah ada pencipta yang hakiki yang Maha menciptakan dari ketiadaan selain Allah Subhanahu wa taala? Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengisbatkan atau menetapkan yang dimana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menjelaskan bahwasannya di dunia ini ada pencipta selain Allah, akan tetapi mereka bukanlah seorang pencipta yang hakiki, yang dimana mereka tidak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau berfirman dengan kata jama' di sini al-khaliqin, yaitu yang diartikan pencipta, para pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya dari para pencipta. Dan juga tertera di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang para pelukis, yang dimana
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita atau mengharamkan bagi kita untuk melukis apa-apa yang menyerupai makhluknya. Yang kemudian dikatakan oleh para pelukis, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa-apa yang kalian ciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala merendahkan bagi para pencipta yang ingin atau yang membuat gambar-gambar yang menyerupai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menghidupkan apa-apa yang mereka gambar. Yang dimana di sini menunjukkan bahwasannya ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, fahadza laisa khalqan haqiqatan, bahwasannya hal tersebut atau ciptaan manusia adalah bukan ciptaan yang hakiki, walaysa ijadan ba'da adam, dan ciptaan manusia itu bukan menjadikan sesuatu dari ketiadaan, yang dimana itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Bal huwa tahwilu lisyai'in min halin ila hal, yang dimana ciptaan manusia itu hanyalah perubahan dari satu hal atau dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Dapat kita contohkan misalkan meja. Manusia dapat menciptakan meja, akan tetapi manusia tidak dapat menciptakan kayu. Yang dimana manusia hanya bisa menciptakan meja yang terbuat dari kayu. Dan yang menciptakan kayu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana seorang manusia hanya bisa mengubah zat kayu tersebut menjadi hal yang lainnya. Wa aidan laisa syamilan bal mahsurun bima yatamakkan lil insanu min. Dan penciptaan manusia atau apa-apa yang diciptakan oleh manusia itu tidak mencakup semua hal, akan tetapi terbatas dan dibatasi oleh kemampuan manusia itu sendiri, karena sesungguhnya manusia itu lemah. Manusia itu tidak bisa menciptakan atau melakukan segala hal kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepadanya. Wa mahsurun bidairatin dayyiqah, dan juga terbatas dengan lingkup itu saja atau lingkungan yang sempit. Manusia hanya bisa menciptakan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya dan tidak bisa menciptakan hal lain atau dengan sifat yang lain. Fala yunafi qauluna ifradullahu bil khalq. Maka yang dimaksud dengan penciptaan di sini bahwasanya ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, satu-satunya Rabb yang Maha menciptakan. Para hadirin yang dirahmati Allah dan para pemirsa yang senantiasa Allah berikan ampunan. Dan kemudian Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala melanjutkan kepada pembahasan yang baru atau yang kedua, yaitu adalah ifradullah ta'ala bil mulk. Wa amma ifradullah bil mulki fa an na'taqida annahu la yamlikul khalqa illa khaliqahum. Yaitu hendaknya seorang manusia memiliki keyakinan bahwasannya tidak ada yang memiliki suatu penciptaan kecuali pencipta itu sendiri, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, maka Allah lah pemilik dari langit dan bumi tersebut. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah dan hanya milik Allah lah Subhanahu wa ta'ala
mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'." Katakanlah, man biyadihi, di tangan siapa? Malakutu kulli syai', kerajaan segala sesuatu. Wa amma ma warada min itsbatil mulkiyyati li ghairillah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala juga mengisbatkan atau menetapkan di mana ada mulkiyati li ghairillah, atau kepemilikan yang di mana itu milik selain Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum." Kecuali terhadap istri-istri kalian, aw ma malakat aymanuhum, atau yang kalian miliki dari hamba sahaya. Yang dimana menjelaskan bahwasannya sifat kepemilikan ini juga dimiliki oleh hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, aw ma malaktum mafatihahu, atau apa yang kalian miliki dari kunci-kuncinya. Fahuwa mulkun mahdudun la yashmalu illa syai'an yasiran. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan penjelasannya bahwasannya tidak ada, atau kepemilikan manusia itu adalah kepemilikan yang terbatas juga, yang tidak mencakup kecuali hal-hal yang ringan atau hal-hal yang kecil dari segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia tidak memiliki apapun kecuali hal-hal yang kecil dan itu hanyalah sebagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fal insan yamliku ma tahta yadihi wa la yamliku ma tahta yadi ghairihi. Maka manusia juga hanya memiliki atau memiliki hak kepemilikan, yaitu terhadap apa-apa yang berada di tangannya atau yang berada di dalam kekuasaannya. Wala yamlik ma tahta yadi ghairahu. Dan manusia itu tidak memiliki apa-apa yang ada di tangan selain tangannya. Dan yang itu adalah bukti bahwasannya kepemilikan atau sifat kepemilikan yang dimiliki oleh manusia adalah kepemilikan yang terbatas, yang tidak apa-apanya dibandingkan kepemilikan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki segala apa yang ada di langit dan juga di bumi. Wa kadza huwa mulkun qasirun min haitsul wasf. Dan juga kepemilikan ini adalah sebatas kepemilikan yang singkat, yang dimana ketika ia meninggal, maka ia tidak memiliki apa-apa lagi kecuali amal ibadahnya yang telah ia lakukan selama ia hidup di dunia. Fal insan la yamliku ma indahu tamamal mulk, walihada la yatasarrafu fihi illa ala hasabi ma udhina lahu fihi syar'an. Dan manusia juga tidak memiliki sesuatu dengan tamamal mulk atau dengan kepemilikan yang sempurna. Maka dari itu seseorang tidak bisa membelanjakan atau menggunakan apa yang ia miliki, contoh hartanya, untuk keperluan atau untuk ia lakukan yang keluar dari yang Allah izinkan secara syar'i. Yang dimana Syekh bin Shalih Al-Utsaimin memberikan permisalan, "Lau arada an yahriqa malahu aw yu'adzib hayawanahu, qulna la yajuz." Yang dimana ketika seorang manusia ketika ia memiliki misalkan binatang atau memiliki uang atau memiliki rumah, yang kemudian ia juga misalkan memiliki hewan peliharaan, maka kita katakan kepadanya dia tidak boleh menyiksa binatang, dia tidak boleh
membakar hartanya. Karena sesungguhnya hewan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang dimana di sini menjelaskan bahwasannya manusia tidak memiliki sesuatu dengan kepemilikan yang sempurna. Para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan atau meneruskan penjelasannya tentang tauhid rububiyah yang ketiga, yaitu ifradullah taala bitadbir, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, satu-satunya Rabb yang memiliki hak pengaturan terhadap ciptaannya. Fahuwa an ya'taqida al-insan annahu la mudabbira illa Allah wahdah, yaitu hendaknya seorang manusia memiliki keyakinan bahwasannya tidak ada yang maha mengatur di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala seorang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadhalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard. Katakanlah, siapa yang memberi kalian rezeki minas samaa'i wal ard, dari langit dan juga dari bumi. Amman yamliku as-sam'a wal absar, dan siapa yang memiliki atau yang disifati dengan maha mendengar dan juga maha melihat. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan katakanlah juga siapa yang mampu mengeluarkan atau menjadikan sesuatu yang mati menjadi hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan juga mematikan apa-apa yang telah dihidupkan. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan bahwasannya yang dapat melakukan semua itu termasuk mengatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, dan maka itulah Rabb kalian yang hakiki. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, dan apa setelah kebenaran kecuali kebatilan. Fa anna tusrafun, maka mengapa kalian berpaling? Yang di sini menjelaskan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur segala penciptaannya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut dengan uslub atau dengan metode pertanyaan atau tahaddi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menantang kepada manusia untuk mencari atau memberikan pengetahuan apakah ada yang dapat melakukan hal-hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan dan melanjutkan, wa amma tadbirul insan famahsurun bima tahta yadih. Kembali lagi bahwasannya pengaturan manusia atau apa yang ada di tangan manusia itu terbatas sebatas apa yang ia miliki di bawah kepemilikannya atau di bawah kekuasaannya. Wa mahsurun bima adina lahu fihi syar'an, dan juga terbatas dengan apa-apa yang Allah izinkan, yaitu terbatas dengan apa-apa yang hanya Allah izinkan secara syar'i.
wa hadzal qismu min at-tauhid lam yu'aridu fihi al-musyrikun alladziina bu'itsa fihimur rasul. Dan Syekh mengabarkan di sini bahwasannya di bagian tauhid ini atau tauhid rububiyah tidak ada satupun dari kaum musyrikin yang menentangnya. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Bal kanu muqirrina bihi, bahkan mereka mengikrarkan atau mereka meyakini bahwasannya hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan, yang maha memiliki dan juga maha mengatur. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Wala in sa'altahum, dan jika kalian tanya kepada mereka kaum musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit-langit dan juga bumi, la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim, maka sesungguhnya mereka akan mengatakan bahwasannya yang menciptakan itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala al-azizul alim. Fahum muqirruna bi anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amr wa huwa alladhi biyadihi malakutis samawati wal ard. Yang dimana para kaum musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini bahwasannya tidak ada yang maha mengatur segala urusan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi biyadihi malakutis samawati wal ard, yang dimana hanya di tangan Allah lah segala kepemilikan yang ada di langit dan juga di bumi. Walam yunkiruhu ahadun ma'lumun min bani Adam, falam yaqul ahadun minal makhluqin inna lil alam khaliqaini mutasawiyaini. Dan juga Syekh menjelaskan bahwasannya belum ada di muka bumi ini dari satu manusia pun yang mengingkari bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha menciptakan. Dan tidak ada dari salah satu pun dari manusia yang mengatakan bahwasannya di dunia ini terdapat dua pencipta, yaitu dua pencipta yang memiliki kesamaan di dalam sifat. Falam yajhadu ahadun tauhidur rububiyah la ala sabilit ta'til wa la ala sabilit tasyrik. Dan juga tidak ada yang menentang terhadap tauhid rububiyah ini la ala sabilit ta'til. Tidak ada yang mengingkari dari segi pengingkaran atau meniadakan bahwasanya tidak ada yang maha menciptakan, tidak ada yang berkata seperti itu. Dan juga wala ala sabilit tasyrik, yaitu dalam segi penyekutuan terhadap zat yang maha menciptakan. Illa ma hasala min Fir'aun, kecuali yang terjadi kepada Fir'aun. Fa innahu ankarahu ala sabilit ta'til mukabiratan, yang sesungguhnya Fir'aun ini menentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala, adanya pencipta. Dan juga Fir'aun ini mendeklarasikan dirinya bahwasannya dialah Rabb yang paling tinggi. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, faqala ana rabbukumul a'la, berkata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, bahwasannya akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Dan juga Fir'aun berkata di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui bagi kalian Tuhan selain diriku. Para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh menjelaskan dan juga melanjutkan, wa hadza mukabiratun minhu li'annahu ya'lam anna ar-rabb ghairahu. Di sini Fir'aun itu sebenarnya hanya merasa sombong, dan dia sebenarnya mengetahui bahwasannya ada penciptaan, ada pencipta
di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena kesombongan yang terdapat di dalam dirinya, maka ia mengingkari, dan dia juga berkata bahwasannya tidak ada pencipta kecuali dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa." Mereka mengingkari karena kezaliman dan juga kesombongan mereka. Yang ini sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun, yang dimana ia mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sebenarnya dia meyakini bahwasannya ada Rabb yang Maha menciptakan, akan tetapi karena kesombongan dan juga kezalimannya, maka Allah menghalangi ia terhadap hidayah, dan ia bahkan menyatakan dirinya bahwasannya ia adalah Rabb yang paling tinggi. Dan kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ankara tauhidur rububiyah ala sabil at-tasyrik al-majus. Dan juga ada dari kalangan manusia ini yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala ala sabil at-tasyrik, yaitu dengan jalan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kaum Majus, yaitu kaum Majusi, yang dimana mereka berkata, "Inna lil alam khaliqain huma az-zulmati wan nur." Sesungguhnya di alam semesta ini terdapat dua pencipta. Huma az-zulmati wan nur. Mereka adalah Tuhan az-zulmah atau Tuhan kegelapan, dan juga Tuhan cahaya atau Tuhan an-nur. Wa ma'a dzalika lam yaj'alu hadzaini al-khaliqaini mutasawiyain. Yang dimana mereka mengikrarkan bahwasannya atau mereka meyakini bahwasannya ada dua pencipta dunia ini, akan tetapi mereka tidak menjadikan kedua Tuhan ini memiliki sifat yang sama. Fahum yaqulun, orang-orang Majusi itu berkata, "Inna nur khairun minadh dhulmah li'annahu yakhluqul khair." Inna nur, sesungguhnya cahaya itu atau Tuhan cahaya itu khairun minadh dhulmah, lebih baik daripada Tuhan kegelapan. Li'annahu yakhluqul khair, dikarenakan Tuhan cahaya ini menciptakan kebaikan, wadh-dhulmah takhluqus syarr, dan Tuhan kegelapan ini menciptakan keburukan. Walladzi yakhluqul khair khairun minal ladzi yakhluqus syarr, dan yang menciptakan kebaikan pasti lebih baik daripada yang menciptakan keburukan. Yang dimana di sini kaum Majusi menyatakan bahwasannya ada Tuhan, ada dua Tuhan. Akan tetapi mereka tidak menjadikan mereka itu memiliki satu sifat. Dan kemudian mereka pun berkata, kaum Majusi itu berkata, fa inna dzulmah adamun la yadhi, di mana mereka memuji Tuhan kebaikan, itu dengan menyebutkan bahwasannya Tuhan kegelapan itu adam, sama dengan ketiadaan, la yudhi, yang dimana tidak memiliki cahaya. Wan nur wujudun yudhi, dan dimana Tuhan cahaya itu memiliki wujud, yaitu melalui cahaya. Fahuwa akmal min dzatihi, yang dimana mereka menganggap bahwasannya Tuhan cahaya atau Tuhan cahaya ini adalah sebaik-baiknya Tuhan karena memiliki zat yang sempurna. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita terkait tauhid rububiyah, dikarenakan waktu juga yang tidak banyak, maka penjelasan tentang tauhid uluhiyah akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.
Dan saya tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa